Wanita, yang bagi orang-orang awam hanyalah makhluk lemah yang bahkan tak mampu menjaga diri. Yang hanya mampu berpegang teguh pada pohon yang kuat hingga nanti menjadi pelindungnya. Yang bagi mereka hanyalah sebutir bui. Wanita hanyalah wanita, dan orang awam tetap saja awam. Mereka hanya tak mampu mengungkapkan bahwasannya wanita lebih dari apa yang mereka perkirakan. Wanita layaknya langit, bahwasannya langit adalah pelindung dunia. Bersama saya, Melianti Rona Asmara, dalam Dunia Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Pada hari ini, Senin 8 Februari 2021, saya telah menghadirkan seorang narasumber yang akan menginspirasi kita semua, khususnya para wanita-wanita yang telah menonton acara TVRI Bengkulu. Langsung saja saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Silvi, owner dari Tata Bakery Bengkulu. Selamat sore Ibu. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Ya, senang sekali sore hari ini saya bisa berjumpa dengan Ibu dan berdiskusi, serta kita akan menceritakan kesuksesan Ibu dan membagi kisah kesuksesan Ibu untuk semua wanita yang menyaksikan acara kita pada hari ini ya Bu ya. Langsung saja, Ibu Silvi sendiri, Ibu adalah seorang owner dari Tata Bakery Bu ya. Tata Bakery sendiri kan sudah terkenal di Kota Bengkulu. Ya, bisa saya bilang Tata Bakery sudah cukup sukses karena sudah memiliki banyak cabang, terutama untuk bakery Bu ya. Bisa nggak Ibu ceritakan sedikit, Ibu berbagi pengalaman dengan semua wanita yang menyaksikan kita. Apa aja sih Bu, sejarah singkat lah, sejarah dari Tata Bakery itu sendiri. Bagaimana Ibu membangunnya, bagaimana Ibu membawa Tata Bakery hingga bisa sampai ke saat sekarang ini Bu. Oke. Selamat sore pemirsa yang di rumah. Saya Silvi, saya pemilik Tata Bakery. Dari awal saya sebenarnya belajarnya atau membuka usaha ini secara nggak langsung sih. Sebenarnya saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, iya. Kebetulan karena mungkin hobi. Oh, berarti berawal dari hobi nih Bu ya? Hobi, jadi ya di rumah nggak ada kesibukan, bisa sambil mengasuh anak. Iya. Jadi ya iseng ya sambil membuat kue. Iya, jadi ini hobinya hobi buat kue aja atau masak yang lainnya juga Bu? Cuma kue aja. Cuma kue aja berarti? Kalau masakan saya kayaknya kurang suka. Kurang suka? Mungkin karena bumbunya terlalu banyak ya. Iya, ribet. Jadi saya lebih suka ke kue. Kue aja, iya. Terus itu saya dari awal ya membuka usaha ini secara kebetulan aja. Kebetulan. Jadi dari coba-coba di rumah buat, jadi lama-lama kayaknya hobi. Wah, sepertinya kalau mau membuka usaha kue oke juga gitu juga, kan. iya. Ya, jadi dari awal tahun 99 sih saya Wow, membangun. 99. Udah lama Bu ya, tahun 29. Iya, Berarti era 90-an disebutnya. Iya, 99 saya mulai pertama kali membuka usaha bakery. Bakery itu langsung berbentuk toko kue gitu Bu? Iya, tapi kecil, masih Tapi kecil, kecil berbentuk waktu itu. kecil. Cuma beberapa jenis kue aja yang saya tampilkan, tapi semakin di kedepannya ini kayaknya semakin banyak peminat gitu, jadi kayaknya asik juga gitu ya. Akhirnya ya keterusan gitu. Karena banyak yang minat untuk belinya, jadi kita juga semakin semangat Bu ya untuk bikin kuenya. Iya, itu sebetulnya nama Tata Bakery itu sendiri diambil dari apa sih Bu? Kebetulan anak saya namanya Tia Dita. Tia Dita. Tia Dita. Tia Dita. Jadi kayaknya Tata itu bagus juga ya nama Iya. panggilan gitu. Jadi panggilan anak saya tuh namanya Tata. Iya, Panggilan Tata. Jadi ya udah dikasih nama usaha Tata Bakery. Tata Bakery, iya. Sebelumnya Ibu ada punya berapa orang anak? 3. 3 orang anak, ya. Nama Tata itu sendiri dari nama anak pertama. Anak pertama. Iya. Lanjutnya, itu kan tadi berawal dari hobi nih Bu. Dilanjutkan dengan kursus atau memang belajar otodidak terus gitu?
Otodidak terus. Belajarnya dari awal ya otodidak aja sih. Tapi semakin kesini kan persaingan kan semakin besar ya, semakin ini. Jadi mau nggak mau kita harus ikutin tren juga, harus kursus terus. Iya. Sampai hari ini saya masih belajar dan belajar terus. Belajar dan belajar. Itu waktu awal mula waktu kita buka toko nih pertama kali, itu jualnya langsung ke konsumen kayak gitu. Nggak ada misalkan kita ada marketing keliling dulu atau gimana gitu nggak, Bu? Nggak, awal-awalnya ke konsumen langsung. Langsung ke konsumen buka toko itu. Terus ke sininya lagi saya lihat kayaknya kalau kita menjangkau dari perumahan ke perumahan oke juga gitu kan. Saya jujur sempet jadi supir juga loh. Wow, jadi supir. Jadi supir, istilahnya keliling kue. Keliling jualan kue gitu, pakai mobil yang suaranya pakai lagu anak-anak gitu. Jadi saya dari perumahan ke perumahan kayak gitu. Jadi orang udah tahu, oh ini kayaknya Tata Bakery nih lewat nih ya gitu. Jadi musiknya udah terngiang-ngiang ya Bu ya di telinga masyarakat. Gitu. Iya waktu itu. Waktu keliling pakai mobil itu Ibu sendiri yang nyetir berarti? Iya. Iya, oke baik. Dibantu dengan satu selanjutnya nih Bu, kan selama Ibu sendiri itu memiliki toko bakery, toko kue, kan sudah sampai sekarang ini kan sudah sampai 4 cabang. Tapi seiring berjalan waktu juga sudah mulai banyak bermunculan bakery-bakery yang baru. Sebetulnya tantangan terbesar apa sih Bu buat Ibu sendiri dalam menjalani bisnis kuliner ini, tentunya bakery gitu khususnya? Tantangan pasti ada ya, apalagi sekarang banyak banget anak muda yang punya potensi buka usaha atau bikin kue dan persaingan juga ada. Tapi ya moto Tata Bakery ya tetap jaga mutu, kebersihan, rasa itu yang saya utamakan. Jadi saya istilahnya supaya pelanggan itu tidak kecewa. Jadi udah datang, udah beli, mereka akan ingat kepengen ulang lagi ke Tata Bakery. Iya betul Bu, jadi walaupun kita sudah membangun kan yang paling sulit itu menjaga. Jadi bagaimana cara Ibu tetap menjaganya itu ya Bu ya. Selanjutnya bukan misalkan kita waktu dari awal kan Ibu bukanya kecil tuh, Ibu berani untuk buka cabang lagi, itu motivasinya apa gitu? Saya kepengen orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku pasti bisa. Jadi aku berjuang terus istilahnya. Ingin besar ya, maksudnya ingin mengembangkan supaya usaha saya semakin dikenal orang, semakin banyak peminat. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Sampai dengan saat ini Ibu masih tetap membuat kue atau menyerahkan seluruhnya ke chef gitu Bu, atau ke anak buah? Masih turun ke dapur. Ibu yang turun langsung ke dapur, luar biasa Ibu. Tetap berarti misalkan ada karyawan, apa Ibu ngajarin juga atau gimana? Dilepasin langsung, ayo kayak gini dikasih tahu aja Ibu lepas langsung atau gimana? Dari awalnya kita ajarin dulu, suruh melihat, suruh belajar. Mereka udah betul-betul bisa dilepas, nah, kita baru kasih tanggung jawab. Tapi itu tetap dalam pengawasan. Ibu. Jadi Ibu juga ikut turun ke dapur tentunya, nggak ngelepas gitu aja Bu ya. Iya betul banget. Iya. Misalkan gini Bu, kan saya misalkan mau buka bakery misalkan nih Bu ya, saya mau buka bakery. Itu yang pertama kali harus saya persiapkan itu apa Bu? Niat kah? Gitu. Atau saya harus siap barang-barang dulu, bahan-bahan dulu gitu Bu? Yang penting kalau misalnya Mbak Rara mau buka bakery nih, yang pertama-tama ya mungkin Mbak Rara harus siap dalam persaingan satu. Kedua, siap semuanya, maksudnya dalam arti ya alat-alat juga harus mendukung. Terus bahan bakunya mungkin apa yang mau dipakai, jadi Mbak Rara udah harus tahu gitu. Terus apa yang mau ditampilkan, apa yang mau dikeluarkan di produk Mbak Rara yang nilai jual. Iya, yang penting ada nilai jualnya gitu. Iya. Berarti yang pertama harus saya persiapkan niat, terus saya juga harus mempersiapkan mental ya Bu ya, karena ada persaingan tadi, betul. Iya Bu ya. Tadi kan misalkan tantangan terbesarnya sudah ada tuh ya.
cara-cara ibu dalam mengatasi, maksudnya apakah ibu juga mengikuti perkembangan zaman? Kan kalau sekarang kan kita kan mulai semuanya era gadget nih Bu, semua orang tuh gadget gitu. Apa ibu ada trik khusus gitu untuk mengikuti perkembangan zaman ini supaya tidak tertinggal dari bakery-bakery lainnya? Oh ya, kalau mengikuti tren perkembangan zaman pasti ada, apalagi sekarang banyak yang online ya. Iya. Jadi tanpa harus datang ke tempat, tinggal melihat foto aja di gadget udah bisa pesen dan sudah bisa sampai ke rumah gitu. Iya. Jadi kita juga harus persiapkan seperti itu. Tata Bakery juga sudah persiapkan ke arah sana. Sudah dipersiapkan ke arah sana. Ibu dengan 3 orang anak, dengan suami ibu, apakah keluarga ibu sendiri mendukung Bu untuk ibu menjadi seorang entrepreneur, khususnya pengusaha bakery gitu Bu? Oh, pertama yang suami pasti mendukung banget Pasti ya. mendukung, iya. Kita kan kerja istilahnya di rumah sambil mengawasi anak. Itu dulu anak masih kecil, sekarang kan udah besar. Jadi anak-anak yang 3 orang ini sangat mendukung pekerjaan saya gitu. Terus mereka juga mulai terlibat untuk membantu bakery. kita, iya, membantu kita. di Terlibatnya dalam seperti usaha. apa itu Bu? Kenapa? Terlibatnya seperti Oh, apa? mereka sudah mulai terjun membuat kue atau bagian apa ya, gudang, Stocking terus gitu stok ya? ya, bagian manajemennya, pengembangannya. Jadi mereka sudah Pemasarannya gitu, ikut oke. terlibat bantu. Iya, itu tadi yang kan ada yang terjun langsung membuat kue juga. Itu ibu juga yang ngajarin? Iya. Iya, ibu yang baik ya. Ini juga Bu, selanjutnya nih, kan kita sudah memasuki tahun 2021 sekarang nih. Apakah ibu ada rencana baru atau apa ya, pencapaian baru di tahun ini yang ingin dicapai gitu, khususnya untuk bakery, Tata Bakery sendiri? Yang ingin dicapai, yang pertama pasti fokus ya, Iya, tetap fokus, tetap memperjuangkan dan mempertahankan nama Tata Bakery, tetap biar dikenal orang dan terus bisa bertahan, tidak merubah rasa dan kalau bisa semakin memperluas Tata Bakery, semakin bisa terjangkau dengan pelanggan-pelanggan kita yang lain. Pelanggan lainnya. Ya nih Bu, nih kita sudah ada beberapa visual untuk Tata Bakery. Bisa diperlihatkan? Oh, udah jadi. Iya. Nih, Ibu, kan Ibu tadi sudah ada pencapaian nih. Pencapaian yang ingin dicapai di tahun 2021. Apakah Ibu juga ada keinginan untuk buka cabang Tata Bakery baru? Maksudnya di kota lain selain Bengkulu? Kalau sampai saat ini sepertinya belum ya, karena kota Bengkulu termasuk lumayan luas. Jadi kalau sepertinya kita belum terjangkau semuanya ya. Jadi kalau di luar kota mungkin sementara ini belum. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya mungkin. Iya, ada cita-cita juga, ada sangat keinginan. besar. Iya. Apalagi sekarang pembangunan tol udah mulai berjalan ya. Jadi ya harapan Cece ke depannya bisa pengembangan ke luar kota juga. Di kota-kota lain juga. Iya. Iya. Baik pemirsa, masih banyak yang akan kita kulik dari Tata Bakery sendiri. Tetaplah bersama kami di Dunia Wanita. Woi. Woi, di sana segalanya. Dak usah lah ngambil sampah tu. Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tu. Woi sana, sampah di situ banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dek. Betul tuh, Dem. Dah lah. Woi sana, tidak nengok pengumuman tu. Mato tu dipakai. Mato. Woi sana, kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah ko?
Anda masih bersama kami di Dunia Wanita. Kita akan mengulas lebih jauh tentang dunia wanita bersama Ibu Silvi. Selanjutnya Ibu Silvi, untuk Tata Bakery sendiri Bu ya. Kan kita tadi sudah bicara banyak Bu tentang Tata Bakery, sejarah Tata Bakery, tentang bagaimana cara Ibu mengelolanya sampai dengan saat ini sudah memiliki banyak cabang dan bahkan sudah memiliki cita-cita di tahun 2021 bahkan ke depannya. Nih saya ingin tahu lebih dalam Bu, suka duka Ibu sendiri sebagai entrepreneur, sebagai pebisnis bakery. Itu apa aja sih Bu, suka dukanya? Pasti banyak ya Bu ya? Kalau dukanya awal-awal ya, mau membuka satu usaha itu kayaknya di pemikiran kita kayaknya gampang. Tapi begitu kita jalanin, waduh kayaknya semakin berat, persaingan semakin banyak. Dan pertama-tama saya jujur, modal untuk membuka usaha saya yang pertama sekali tahun 99 itu sepertinya dari modal kecil ya. Dari belum ada karyawan, jadi saya kerja sendiri, dibantu dengan suami saya. Jadi suami saya membantu saya cuci loyang. Jadi anak-anak saya kan masih kecil, jadi mereka ya udah pulang sekolah, udah siapin makan, udah selesai, mereka belajar atau bikin PR, saya terus lanjutkan kerjaan saya lagi gitu. Terus kalau buat malamnya mereka udah tidur, saya langsung lagi bikin PR saya yang bikin kue itu ibaratnya kan. Jadi bagi saya kayaknya mulai pertama itu berat banget gitu, itu mungkin dukanya. Tapi semakin kita jalaninnya, kita enjoy, happy, itu asik gitu loh. Karena Jadi, hobi tadi. Karena hobi ya, terus dibantu dengan suami juga, jadi kita bisa berdua istilahnya saling kerjasama. Kalau sukanya ya mungkin saya jadi banyak mengenal orang, banyak pembeli, banyak tadinya yang nggak kenal jadi kenal gitu loh. Terus ada satu kebanggaan juga kalau pelanggan kita ya suka gitu dengan apa yang kita buat, kita hasilkan. Jadi kayaknya mempunyai kebanggaan tersendiri sih. Iya gitu. Berarti itu tadi suka dan dukanya ya Bu ya. Di sisi lain Bu, misalkan kan waktu itu Ibu masih dalam keadaan susah, waktu masih suami masih cuci loyang dan sebagainya, itu penyemangatnya atau maksud saya itu kayak yang mendorong supaya nggak apa-apa terusin aja, saya nggak berhenti sampai saat ini gitu, itu apa? Yang memotivasi supaya jangan berhenti di sini gitu. Ya karena itu mungkin karena didukung dengan keluarga juga ya, suami juga mendukung, jadi akhirnya kita jadi semangat gitu loh. Makanya saya bilang saya percaya kalau kita menjalani satu usaha itu dengan tekad yang kita jalanin dengan baik, itu pasti bisa berhasil. Jadi saya betul-betul sangat semangat gitu menjalanin usaha bakery saya gitu. Iya, berarti bisnis bakery ini sendiri nggak serta-merta langsung besar, semuanya enggak. dimulai dari nol ya Bu ya. Ya, Itu berarti betul-betul perjuangan besar buat saya ya. Mungkin di saat sekarang orang melihat saya, wah Tata Bakery udah hebat ya, udah besar, udah maju. Tapi dia tidak melihat saya yang dulu, yang tahun 99 itu saya merintis seperti apa, kayak gimana. Tadinya nggak punya karyawan, sampai hari ini saya udah mulai ada karyawan. Jadi perjuangannya sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Nih Bu ya, kan tadi Ibu dari mulai tidak ada karyawan sampai saat ini sudah ada karyawan di cabang-cabang Tata Bakery sendiri. Itu apakah ada treatment khusus gitu Bu ya untuk karyawan-karyawan Ibu? Apalagi kan kita sekarang sudah memasuki pandemi COVID-19, apakah ada treatment khusus dibandingkan bakery lain supaya kita tetap menjaga karyawan kita stay on the track gitu, kayak gitu? Iya, dari awal mereka datang ngelamar kerja ya, saya selalu bilang sama mereka,
kalau moto kerja di Tata Bakery itu yang penting rajin, jujur, sopan. Kalau kalian mempunyai 3 hal ini, Ibu yakin kalian bisa gitu loh. Jadi saya juga bersyukur dengan adanya pandemi COVID ini, saya tidak sempat merumahkan karyawan, tapi saya tetap menjaga dan menghargai karya mereka, pengorbanan mereka. Jadi betul-betul saya bersyukur sekali. Saya melihat di luar sana dan teman-teman saya juga ada yang sebagian ada yang merumahkan karyawan, tapi saya sungguh bersyukur mereka nggak sempat ya dirumahkan, tapi saya terus memotivasi mereka terus. Yang penting ya kerjanya harus tekun dengan semangat gitu loh. Dengan semangat kita akan menghasilkan yang baik. Menghasilkan yang baik. Berarti yang penting semangat aja gitu ya. Soal treatmentnya sendiri sebetulnya di treatment dengan ayo bekerja dengan semangat, dengan setulus hati di sini, insya Allah kalian semua bisa gitu ya. Ya selain itu untuk para karyawan sendiri kan ada, kalau di tempat lain ada pekerja yang dirumahkan, di Tata Bakery katanya nggak dirumahkan. Itu berarti mereka juga berjuang ya Bu ya untuk tetap menjaga kesehatan di sana tapi juga bekerja dengan baik gitu Bu ya. Itu betul-betul saya menjaga juga ya mereka, istilahnya kesehatan itu juga nomor 1. Jadi mereka tetap 5M tetap kita. 5M bukan 3M ya. Awalnya 3M, lama-lama jadi 5M. Jadi 5M, jadi lebih Bu ya. Iya. Nih Bu kan bahas masalah pandemi COVID-19. Sekarang kan mungkin banyak juga para entrepreneur yang mengeluhkan, pebisnis yang mengeluhkan COVID ini berdampak banyak bagi bisnis mereka. Apakah itu juga berdampak untuk Tata Bakery, Bu? Ada. Sedikit banyak ada. Dari awal COVID bulan Februari atau Maret ya, itu awal-awalnya sangat terasa banget bahwa itu sangat pengaruh ke bakery. Saya rasa bukan cuma ke bakery aja ya, ke semua sektor ya juga sama ya. Tapi sampai hari ini ya makanya terus bertahan, berjuang terus untuk memberikan yang terbaik. Jangan sampai ada yang apa istilahnya turun atau apa gitu. Tetap. Selain dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah sampai 5M tadi Bu, apakah Ibu juga ada lebih ke pelayanan khusus dalam masa pandemi COVID-19 ini? Maksudnya apakah dari packaging atau dari pesan antar seperti itu Bu? Oh ya ada, dari packaging kita mengutamakan kan kebersihan ya, rapi ya. Seperti kan kebanyakan sekarang ibu-ibu mungkin mereka males keluar atau apa ya, jadi mereka pakai jasa Grab, Maxim begitu. Jadi kita packingnya lebih bagus, jadi udah dimasukin ke kotak, kita masuk plastik, kita kasih ikatan yang tirek itu, terus kita kasih 1 lapis lagi plastik. Jadi pelanggan kita menerimanya juga aman dan higienis gitu. Nggak was-was Bu ya. Ya itu tadi kita juga mendukung program pemerintah Bu ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya kan Ibu sendiri kan selain sebagai seorang entrepreneur, Ibu sejatinya adalah seorang ibu, seorang istri. Nah, bagaimana cara Ibu dalam membagi waktu atau menempatkan diri lah sebagai seorang istri itu seperti apa, sebagai seorang ibu seperti apa, dan juga sebagai seorang pebisnis di sini? Gimana ya? Ya itu dari awal ya kalau suami mendukung, jadi bagi saya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Terus sekarang anak-anak juga udah besar, jadi mereka udah mulai terlibat. Jadi tidak serumit atau sesusah waktu mereka masih kecil. Jadi udah enak, jauh lebih enak gitu. Udah enak. Iya, kan kalau enaknya itu maksudnya saat ini Bu ya, maksudnya selama dari mulai Tata Bakery berdiri sampai saat ini itu kan Ibu melewati banyak waktu. Nah, bagaimana cara Ibu tetap mendidik anak-anak di rumah, tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak di rumah, itu gimana maksudnya? Apakah ada perhatian pasti ya. Terus kita tetap menjaga mereka dan
anak-anak saya kan dari tamat SMA, satu yang pertama mereka dia berangkat kuliah di Jakarta. Nah terus adiknya yang dua lagi tamat SMP, dia tinggal di Jakarta, jadi dia meneruskan sekolahnya di sana. Jadi saya sebagai orang tua ya pasti ada was-was juga ya, karena jauh dari anak-anak. Tapi kita mantaunya waktu itu dengan cara SMS. Iya, karena Belum udah ada canggih WA. sekarang ya. Jadi SMS, jadi sekarang lebih canggih lagi. Jadi sampai sekarang mereka udah tamat kuliah pun, mereka udah masih kuliah pun kita pantau terus. Udah pulang belum, udah makan belum. Jadi tetap kita memberikan perhatian yang besar buat mereka. Yang maksimal untuk maksimal. Iya, masih banyak yang akan saya tanyakan ke Ibu, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami dalam Dunia Wanita. Ingat, lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah. Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Anda masih bersama kami dalam Dunia Wanita. Lanjut, saat ini kan kami masih bersama dengan owner Tata Bakery, yaitu Ibu Silvi. Masih banyak yang akan kita ulas bersama Ibu Silvi di sini. Ibu Silvi, tadi kan Ibu menceritakan bahwa anak-anak Ibu sudah besar sampai dengan saat ini, dan Ibu juga sudah berhasil menjadi seorang ibu yang mendidik anaknya sampai dengan saat ini. Nah, apakah dari 3 orang anak Ibu ada yang sudah berkeluarga? Sudah. 2 orang sudah berkeluarga. 2 orang sudah berkeluarga dan 1 orang masih belum berkeluarga. Jadi sampai dengan saat ini Ibu sudah berhasil menjadi seorang ibu yang mendidik anak-anaknya sambil terus tetap menjalankan usaha bakery-nya. Dan di sini saya ingin menanyakan juga kepada Ibu Silvi, bagaimana cara Ibu membagi waktu Ibu sendiri dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kan kita sendiri kan dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap stay di rumah aja. Hashtag di rumah aja itu ada di mana-mana. Itu gimana sih? Kan Ibu sendiri kan punya banyak cabang bakery. Jadi kan Ibu harus ke satu tempat. Itu gimana cara Ibu untuk tetap menjaga kesehatan? Oke, sejak ada pandemi saya tetap konsumsi vitamin ya. Vitamin itu yang paling penting karena saya juga termasuk pekerja keras. Dari bangun tidur saya sudah rapi, saya langsung berangkat ke satu outlet saya. Saya mempersiapkan bahan-bahan dan semuanya, karyawan saya. Nah, sudah selesai saya pindah lagi satu lagi. Ke satu tempat lagi.
Dan udah turun ke dapur, udah selesai, udah bikin apa, saya makan siang dulu. Habis itu saya lanjut lagi. Nanti saya akan pulang kembali ke rumah itu sekitar jam 10 malam. Itu setiap hari seperti itu. Setiap hari. Setiap Nggak hari ada seperti- liburnya ya Bu ya? Liburnya ya kalau pas lagi ada urusan atau ada kerjaan yang harus kita ini, ya kita tetap ada Iya. liburan. Dalam menjalankan peran ibu sendiri, itu bagaimana dengan peran suami Bu di samping ibu? Peran suami betul-betul mendukung dan dia juga setiap hari bersama terus ya. Jadi dia di kantor atau di gudang gitu ya. Jadi saya di dapur gitu. Jadi nanti siangnya kami ketemu janjian makan atau apa. Jadi kami udah makan lanjut lagi kerja gitu. Jadi setiap hari kerjaan kami seperti itu. Berarti peran suami itu mulai dari awal ya Bu ya? Dari awal. Bukan saat ini saja. Gitu Enggak, kan? dari awal, dari cuci loyang. Dari cuci loyang tadi kata Ibu ya, sampai Masih dengan setia saat dia ini, mendampingi. jadi di kantor. Iya. Baik Ibu. Selanjutnya saya juga ingin menanyakan untuk masalah waktu itu kan Ibu dari awal kan membuat bakery itu kan berawal dari hobi membuat kue. Itu selanjutnya Ibu, apakah Ibu sendiri ada kursus atau mengikuti seminar-seminar gitu nggak? Kalau kursus tetap masih, seminar juga ada. Seminar juga ada. Nah, tapi apakah Ibu sendiri juga membuka kursus? Mengajarkan untuk, sekarang kan sudah banyak ya Bu sekolah-sekolah tata boga, maksudnya untuk para lulusan atau memang orang-orang yang memang hobi memasak kue gitu. Apakah Ibu juga membuka peluang bagi mereka untuk ayo kita belajar bersama gitu? Kalau dulu saya malah ada seperti kayak perlombaan atau apa kayak gitu. Jadi mengajak maksudnya ibu-ibu yang punya bakat, yang punya talenta atau anak-anak muda ya, yang punya bakat, yang hobi gitu. Ayo kita seperti kayak seminar atau apa gitu. Tapi ke sininya lagi kayaknya peminat itu kayaknya berkurang. Jadi mereka lebih senang ke kursus atau apa ya, atau melihat di Google atau apa YouTube gitu kan. Jadi jujur saya sampai hari ini belum ada sih buka kursus atau apa. Belum ada buka kursus. Belum. Berarti kalau misalkan ada orang yang ingin belajar langsung, apakah Ibu bersedia? Karena waktu saya benar-benar padat ya, jadi kalau untuk belajar langsung kayaknya belum keterbatasan waktu siap berarti gitu, sampai betul saat ini, belum Bu, ya? siap gitu. Iya. Nih Bu, untuk Tata Bakery ini sendiri kan sekarang kan sudah banyak cabangnya ya Bu, sudah ada Baru 4 sih. 4 cabang, ya itu lumayan banyak untuk di Kota Bengkulu. Itu apakah Ibu ada tips gitu Bu untuk para pebisnis atau entrepreneur yang juga ingin berkembang gitu? Gimana sih Bu tipsnya? Ya bagi ibu-ibu yang punya hobi atau punya semangat atau yang suka bikin kue, atau anak muda, para remaja yang hobi, boleh mengembangkan bakat mereka gitu loh. Jadi kalau mereka ingin membuat satu makanan atau apa, kalau sudah bisa tampil atau mereka punya kemauan atau ada jiwa bisnis, bisa buka usaha bakery. Bisa. Nih, kalau misalkan untuk karyawannya Bu, bagaimana cara Ibu membimbingnya gitu? Maksudnya membimbingnya ada yang di bagian masak, ada yang di bagian ini, bagaimana cara Ibu membimbingnya? Ya awal-awalnya saya lihat mereka seperti ini. Pertama saya lihat mereka sukanya di mana ya. Terus ada yang lebih condong ke bidang yang mana gitu. Jadi ada yang sukanya pegang oven. Jadi kita arahkan yang bagian oven. Ada yang suka ya mungkin menghias kue tar atau apa, kita arahkan ke sana. Jadi saya melihat setiap anak itu yang kerja itu ada bakatnya ya. Jadi asal mereka diarahkan dengan baik dan diajarkan dengan baik, mereka bisa menghasilkan produk yang bagus. Mereka bisa menghasilkan produk yang bagus. Bisa. Ibu, kan Ibu sudah membimbing nih dari sejauh itu. Sejauh ini adakah karyawan Ibu yang
setelah dari Tata Bakery mereka juga membuka usaha sendiri? Ada. Ada. Itu bagaimana cara Ibu menyikapinya? Saya malah mendukung. Mendukung. Mendukung sekali. Istilahnya saya beranggapan orang bekerja dengan kita tidak selamanya kan. Jadi mereka juga ingin maju, ingin berusaha dan ingin ya yang apa yang mereka punya, bakat mereka bisa mengembangkan. Contohnya saya punya karyawan satu, dia sudah berhasil, betul-betul sudah berhasil. Dia sudah bisa punya bakery dan udah bisa mengembangkan bisnis dia dengan baik. Saya sangat mendukung dengan hal-hal seperti itu. Ya, itu yang ngajarin awalnya Ibu. Iya, Ya betul. bisa sampai seperti ini. Berarti Betul. berbagi ilmu itu nggak akan pernah Nggak, putus ya Bu nggak. ya. Ya, untuk selanjutnya Bu, nah di sini saya kembali ke tema yang saya angkat kan kegigihan itu awal dari kunci keberhasilan. Nih, gigih yang seperti apa sih yang kita bahas di sini? Gigih yang seperti apa? Itu bisa Ibu ceritain nggak? Kegigihan yang seperti apa? Kegigihan yang maksudnya jangan gampang atau mudah puas. Kalau udah berhasil terus lagi belajar dan belajar. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Jadi istilahnya, oh aku sudah sukses nih, aku sudah berhasil nih, udah putus asa atau mundur atau kendor atau apa, udah istilahnya udah puas gitu. Kalau bisa jangan terus Menggali. terus menggali dan semangat terus. Jadi itu sih motonya saya, jangan mudah menyerah. Yang mudah menyerah. Berarti di sini mungkin kita bisa mengambil hikmahnya, kita tuh jangan terlalu puas dan teruslah haus akan ilmu. Jadi terus belajar, Bu ya. Belajar. Karena haus akan ilmu kita gali lagi lebih baik karena nggak ngerasa puas tadi. Ibu, dalam masa pembangunan bakery ini, maksudnya dari awal nol sampai dengan saat ini kan di situ kan sudah kelihatan nih Bu kalau Ibu tuh gigih di sana. Bisa nggak Ibu ceritain lagi lebih detail gimana sih maksudnya supaya kita tuh nggak putus asa? Itu tuh kan tadi Ibu kasih tips gigih itu yang tidak mudah puas, yang tidak putus asa. Itu tuh gimana sih yang tidak putus asa tuh yang seperti apa gitu? Bisa diceritain lebih detail nggak? Kadang-kadang kan ada yang maksudnya dia sudah melihat sudah berhasil nih, sudah mencapai apa yang dia inginkan. Jadi mungkin dia kendornya melepaskan ke orang lain atau percayakan. Jadi tidak melihat lagi atau memantau, itu kayaknya akan mempengaruhi ya. Jadi kalau ingin terus gigih kayak gitu ya kita tetap harus terjun sendiri gitu. Terjun sendiri dan memantau, melihat. Apalagi kalau bisa ya turun ke dapur. Seperti saya masih turun ke dapur gitu loh. Jadi tetap Evaluasi ya Bu ya. Ya evaluasi, boleh bisa bilang begitu sih. Iya. Jadi ya jangan putus asa aja, jangan mudah menyerah gitu. Ya, masih banyak yang akan saya tanyakan ke Ibu, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah dalam Dunia Wanita. Kamu suka makan apa? Bang, makan dulu yuk. Katanya mau ikut latihan basket. Sebentar. Alpian, ayo latihan. Kita udah kumpul semua nih. Nanti aja dulu. Bang, badan Ade panas, ke apotek sebentar ya, beliin obat. Sebentar. Bang.
sih ya? Jelek banget gambarnya. Ah elah. Ah! Assalamualaikum. Salam. Masuk. Ada apa? Lihat tuh. Ya elah, hari gini masih pakai TV analog. Pakai digital. Hah? Digital? Nah, gimana? Bagus kan gambarnya? Oh, jadi ini digital. Anda masih bersama kami dalam Dunia Wanita. Saat ini saya masih bersama dengan owner Tata Bakery, Ibu Silvi, dan kita akan mengulas lebih jauh tentang bisnis Tata Bakery dan jatuh bangunnya Tata Bakery, serta tips-tips yang akan disampaikan oleh Ibu Silvi. Ibu Silvi, sampai dengan saat ini kan Ibu Silvi sudah banyak memiliki karyawan di setiap cabangnya. Pastinya karyawan-karyawan Ibu itu memiliki berbagai macam watak. Bagaimana cara Ibu sendiri dalam menyikapinya? Watak mereka kan berbeda-beda ya. Kan soalnya di sana kan ada yang kita kerjakan itu ada yang laki-laki dan perempuan. Jadi saya cuma berpesan dengan mereka ya, moto kerja di Tata Bakery ya rajin, jujur, sopan. Dan mereka punya karakter kan berbeda-beda ya. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang murah senyum, ada kadang-kadang mukanya yang agak jutek kan ada juga. Tapi kita selalu mengingatkan mereka menghadapi orang, apalagi yang bagian pelayanan di depan ya. Menghadapi orang, kita harus ramah, harus senyum, jangan menampakkan muka yang jutek atau apa gitu. Jadi nanti pelanggan kita juga, waduh ini kok agak jutek gitu ya, yang ini kok agak ramah, murah senyum. Seringkali sih kita juga dapat masukan, karyawannya yang ini murah senyum ya, ramah ya, yang itu kok agak jutek ya gitu. Jadi kita akan ingin mereka juga gitu, jadi memberikan masukan-masukan, ya bimbingan-bimbingan ke mereka juga gitu. Jadi saya istilahnya yang mau bekerja, intinya mereka betul-betul niat ya, jangan cuma datang asal kerja nanti sampai bulan menghasilkan gitu, kayaknya nggak bisa juga seperti itu. Tapi saya mengajarkan mereka untuk belajar lebih baik, dan kalau mereka yang punya skill ya kita akan ajarkan mereka, jadi mereka bisa lebih baik lagi gitu. Jadi yang datang ke tempat kita kerja itu bermacam-macam tempat sih, dari daerah ini, daerah itu. Jadi kita tetap sama, merangkul, tetap jadi satu, tidak membedakan. Iya. Baik, berarti walaupun dia datang itu niatnya untuk bekerja, tapi jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya Bu ya, tetapi bekerjalah dengan baik, dengan sesuai on the track pada jalurnya gitu ya Bu ya. Nih, selama Ibu menjalani bisnis bakery ini sendiri Bu, pernah nggak Ibu mengalami jatuh atau waktu itu sedang apa ya istilahnya kerugian, sedang tidak stabil gitu Bu? Bagaimana cara Ibu menyikapinya? Oh ada, kalau rugi pasti ada, namanya jualan ya. Kalau habis ya berarti kita senang, kalau nggak habis berarti kan udah rugi ya. Jadi ya kita menyikapinya dengan ya santai aja, dengan ya istilahnya jangan istilahnya kenapa ya kok nggak habis ya begini. Kita juga harus tahu mungkin keadaan lagi nggak stabil, mungkin keuangan atau apa ya. Jadi nggak bisa juga seterusnya itu menguntungkan.
rugi pasti ada. Rugi pasti. Pasti ada gitu Bu ya. Nih, sebagai seorang entrepreneur sendiri, menurut Ibu, prinsip apa yang harus kita tanamkan Bu sebagai seorang pebisnis? Yang saya tanamkan ke Tata Bakery dan saya sendiri, yang penting kita harus jujur, kita harus menanamkan bahwa kita ini pekerja keras, jadi jangan mudah putus asa. Jadi itu yang utama sih yang saya tanamkan ke saya dan ke anak-anak dan ke karyawan yang saya tanamkan ke mereka. Yang penting kejujuran. Kejujuran itu yang saya utamakan. Dari sekian banyak karyawan, pernah nggak mendapati karyawan yang tidak jujur, Bu? Ya ada lah, cuma Ada. kecil lah, sangat kecil. Masih kecil. bisa dibina, Masih ditoleran. masih Iya. masih bisa. Iya sih. Ya. Nih, kalau misalkan prinsip seperti itu sudah kita tanamkan dalam diri, berarti kan kita tinggal menjalankannya, Bu. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita juga bisa mengajaknya untuk berprinsip yang sama gitu? Bagaimana cara Ibu untuk mengajak orang-orang di sekitar Ibu seperti keluarga, lingkungan sekitar Ibu pokoknya untuk berprinsip bersama supaya kita bangun Tata Bakery ini lebih baik lagi gitu? Yang pertama saya tanamkan ya ke anak-anak dulu ya. Ke anak-anak Satu, dulu. kedua ya ke karyawan saya tanamkan itu semua. Jadi mereka melihat kita, prinsip kita, jadi mereka bisa terpengaruh istilahnya, oh ownernya aja seperti ini, jadi saya juga bisa gitu. Jadi pertama saya tanamkan ke karyawan, itu yang penting. Jadi mereka melihat contoh dari kita atau apa, jadi mereka juga bisa mengikutinya. Mengikuti. Iya betul Bu ya. Kalau kunci dari keberhasilan sampai dengan saat ini, sebetulnya kuncinya apa Bu? Tetap menjaga mutu, rasa, harga, jangan mudah menyerah, putus asa, jadi tetap semangat. Tetap semangat, intinya tetap semangat Tetap ya Bu ya. semangat, Ya, jangan berarti mudah itu kunci, mundur. Iya, yang ditanamkan oleh Tata Bakery khususnya Bu ya. Jangan mudah menyerah, Jangan apalagi masih muda ya. Saya lihat sekarang wanita-wanita sekarang kan hebat-hebat ya. Mereka juga bisa menghasilkan juga. Jadi wanita-wanita sekarang udah banyak yang berkarya. Itu sangat hebat. Jadi yang punya talenta, yang punya kepintaran dalam hal apapun terus dikembangkan. Itu aja sih. Berarti itu aja untuk kuncinya Bu ya. Kuncinya. Nih, kan sekarang Bu pesaing-pesaing di dunia kuliner khususnya bakery sendiri Bu ya, itu kan sudah banyak. Bagaimana cara Ibu untuk tetap stay on the track, sesuai jalur? Kita tetap seperti Tata Bakery yang mutunya seperti ini, gimana itu? Ya dari awal saya tanamkan ya dari awal 99 ya. Iya. Dengan bahan yang saya pakai sampai hari ini pun tetap masih sama. Tetap masih sama. Masih sama dengan walaupun pasti ada perubahan di harga ya dari yang dulu sampai sekarang, tapi saya tetap memakai bahan itu tidak berubah. Saya lebih baik menaikkan harga daripada saya mengurangi mutu saya. Jadi yang saya jaga itu ya mutu, kebersihan, rasa itu yang betul-betul saya jaga. Jadi tetap stabil. Stabil. Iya. Nah, menurut Ibu sendiri dalam memandang kuliner di Kota Bengkulu itu pandangan Ibu seperti apa sih? Dari mulai target sasarannya, masyarakatnya dan lain sebagainya terkait masalah kuliner. Kuliner sekarang banyak banget ya di Bengkulu. Saya lihat semakin berkembang. Jadi ya itu mungkin menurut saya kali ya Mbak Rara, itu yang bisa menjaga mutu yang stabil, itu yang bisa bertahan. Tapi kalau yang tidak bisa menjaga dan sebagainya mungkin akan menurun gitu loh. Iya, jadi ya kalau udah punya tekad, punya prinsip mau buka usaha atau kuliner ya kita tetap harus fokus dan tetap
stabil. Tetap stabil. Intinya jangan naik turun. Jangan naik turun. mut-mutan ya Iya, kalau istilahnya jangan- sekarang. Iya. Jangan Kalau hari ini jangan mood, nanti wah ini misalnya roba rasa atau mengurangi itu lebih baik jangan. Tetap harus ada standarnya. ada standarnya. Berarti resep dari tahun 99 sampai saat ini itu nggak berubah, Bu ya? Iya, masalah produk yang dipakai dan lain sebagainya itu tetap sama demi menjaga kualitas. Ya, Bu. Untuk pangsa pasar dari Tata Bakery itu sendiri, Bu, apakah masyarakat sendiri dari yang dulu sampai dengan sekarang itu ada perubahan nggak, Bu? Misalkan yang dulu bilang kayak gini, tapi sekarang misalkan ada saran dan masukan untuk Ibu gimana? Kalau sampai saat ini saya lihat pelanggan Tata Bakery ya masih tetap ada yang setia. Ya ada juga yang mungkin sudah cocok, mereka tetap gitu, nggak pindah ke lain hati. Nggak pindah ke lain hati, ya. Jadi Udah masih satu tetap rasa di lidah. Bu, ya. Kadang-kadang ya ada juga sih kami udah cocok di sini, harga nggak jadi masalah bagi mereka. Yang penting rasa, ya itu yang sering kali kita mendapatkan masukan-masukan dari pelanggan kita sih. Iya, Nah itu berarti Tata Bakery tetap harus menjaga semua itu. menjaga semua itu. Berarti sampai sejauh ini juga sudah ada pelanggan tetap ya, Bu ya? Ada. Sudah banyak Tetap pelanggan tetap. pelanggan setia ada. Pelanggan setia yang emang nanti misalkan Tata Bakery ada menu baru di nanti-nanti gitu, Bu ya? Selanjutnya apakah Ibu juga kan dengan kemajuan zaman Ibu seperti kan sudah banyak sekali kuliner-kuliner yang masuk, ada jenis kuliner Korea, kuliner ini. Nah, apakah Tata Bakery juga mengikuti tren masa kini, Bu? Gitu. Ada jenis-jenis Ada tertentu, jenis-jenis kita tertentu. ikutin juga. Ada juga yang tidak gitu. Ada juga yang tidak. Kadang-kadang bahannya susah didapat. didapat. Dan mungkin ada juga lidahnya nggak masuk Nggak juga nyampe. ada. Kita tetap ikutin tren terus. Mencoba mengikuti, tapi Tetap. tetap menyesuaikan dengan lidah Ya, masyarakat konsumen tentunya, Bu ya. Selanjutnya, Bu, nih apakah Ibu ada tips nih? Tips ini yang lebih mendetail, tips untuk semua wanita. Kan kita di sini dunia wanita kan ingin menginspirasi banyak wanita tentunya, Bu ya. Apakah Ibu sendiri ada tips untuk semua wanita di luar sana? Tips-tips bagaimana cara agar tetap sukses, tetap bisa menjaga anak, menjaga suami, tapi juga tetap bisa berbisnis gitu, bisa membagi waktu dengan baik. Apakah ada tips-tips tertentu gitu, Bu? Bagi ibu-ibu atau bagi remaja putri yang punya bakat, punya hobi, bisa dikembangkan. Dan bagi ibu-ibu yang mungkin tidak bisa meninggalkan anak di rumah, ya mereka bisa tetap di rumah, bisa membuat makanan atau menghasilkan. Jadi anak-anak tetap terkontrol, tetap terjaga dengan baik. Itu sih yang bisa saya sampaikan tips. Dulu saya seperti itu, jadi mungkin sekarang juga ibu-ibu yang di rumah yang mungkin anaknya nggak bisa ditinggal, tapi dia hobi, tapi gimana caranya gitu ya. Yaitu dengan cara mereka di rumah bisa mengolah makanan atau menghasilkan. Sambil membantu. Saya dulu ya Mbak Rara dari awal mungkin perjuangannya juga sempat menitipkan kue saya gitu. Sebelum membuka toko itu saya juga menitipkan juga gitu. Jadi dari hobi bisa menghasilkan. Apalagi wanita-wanita sekarang sungguh hebat. Baik. Masih banyak sebetulnya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, tapi karena keterbatasan waktu kita bicara lain waktu ya, Bu ya. Oke, makasih Mbak Ya, Rara. pemirsa, pada hari ini kita sudah berbincang banyak dengan Ibu Silvi dan sudah membagikan kisah suksesnya kepada kita semua. Pada hari ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa semua kesuksesan ini dimulai dari niat yang baik, mental yang baik, dan kita harus menanamkan bahwa kerja keras adalah kunci utama. Dan jangan pernah merasa putus asa. Sebuah kesuksesan tidak akan tercapai tanpa adanya perjuangan. Sebuah keberhasilan tidak mungkin digapai tanpa adanya perjuangan. Dan teruslah kuat, teruslah gigih.
Semangat untuk semua wanita di luar sana. Akhirnya, saya Mianti Asmara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.